Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga di malam hari ini kita bisa kembali bersua meskipun hanya lewat media online dalam rangka kita untuk memperdalam ilmu agama kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga duduknya Bapak dan Ibu sekalian menyimak kajian ini termasuk dalam bentuk tafaqquh fid din yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita lebih mudah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa saja yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia kepahaman dalam masalah agama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tetap terkirimkan dan tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat, keluarga dan ahli warisnya sekalian, serta orang-orang yang berusaha untuk mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji kitab salah satu al-usul atau 3 landasan pokok. Kita sudah membahas pokok pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga sudah membahas pokok yang kedua, yaitu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, meskipun secara ringkas dan yang penting-penting saja. Nah, di pokok ketiga ini kita membahas tentang ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pekan kemarin dan pekan sebelumnya kita telah membahas sejarah singkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak beliau dilahirkan, beliau tumbuh besar menjadi dewasa di kota Mekah. Awal-awal beliau diutus sebagai nabi, diutus sebagai rasul, dan dakwah beliau di kota Mekah sampai kemudian beliau berhijrah ke kota Yathrib yang di kemudian hari berganti nama menjadi kota Madinah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini pembahasan kita tentang dakwah Nabi ketika di kota Madinah sampai beliau wafat. Penulis rahimahullah berkata, "Falamma istaqarra bil Madinah amara bi baqiyati syara'i'il Islam." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetap di Madinah, telah hidup tenang di Madinah, Rasulullah SAW kemudian memerintahkan sisa-sisa syariat Islam atau bagian-bagian dari syariat Islam, mislu zakah, was-shaum, wal haji, wal jihad, wal adhan, wal amri bil ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar, wa ghairi dzalika min syara'i'il Islam. Dan Nabi perintahkan syariat-syariat Islam yang tersisa, contoh zakat, puasa, haji, jihad, azan, amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan syariat-syariat yang lain di kota Madinah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa Nabi selama berdakwah di Mekah, 13 tahun dakwah beliau di Mekah, fokus dakwah Nabi ketika di Mekah adalah tauhid, mengajak orang untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan orang akan bahaya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fokus dakwah Nabi 13 tahun selama di kota Mekah. Di kota Mekah, Allah Subhanahu wa taala belum banyak mensyariatkan kepada Nabi dan umatnya syariat-syariat, ibadah-ibadah yang lain. Ya, hanya fokus kepada
tauhid, kemudian memperingati orang dari syirik, serta akhlak-akhlak yang terpuji seperti berkata jujur, amanah, dan menghindari akhlak-akhlak yang buruk seperti berdusta, berzina, berbohong, dan lain sebagainya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti di 10 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah, barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada Nabi untuk melaksanakan salat 5 waktu. Ya. Dan itu terjadi di saat peristiwa Isra Mi'raj yang kita sudah bahas pada pekan yang lalu atau pekan sebelumnya. Jamaah yang dirahmati Allah, nanti kemudian Nabi hijrah ke Madinah, barulah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dan memerintahkan kepada Nabi beberapa bagian atau beberapa ajaran-ajaran yang sebelumnya tidak diperintahkan di kota Mekah. Di antara yang diperintahkan adalah zakat. Zakat ini, jamaah yang dirahmati Allah, meskipun dia adalah merupakan bagian dari rukun Islam, tetapi pensyariatannya nanti terjadi di kota Madinah di tahun kedua Hijriah. Meskipun ada sebagian ulama berpendapat bahwa sejak di Mekah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kaum muslimin untuk membayar zakat, tetapi di kota Mekah belum ditentukan nisabnya, belum ditentukan siapa yang berhak untuk menerimanya, mustahiknya yang seperti kita ketahui saat ini yang ada 8 golongan dan lain sebagainya. Hanya orang disuruh mengeluarkan uangnya untuk berzakat karena Allah berfirman, wa atu haqqahu yauma hasadihi, dan berikanlah, tunaikanlah haknya ketika memanen hasil pertanian. Ini ayat ini turun di kota Mekah. Ini menjadi dalil bagi sebagian ulama bahwa sebenarnya zakat telah disyariatkan di kota Mekah. Akan tetapi detail pensyariatan zakat itu nanti terjadi di kota Madinah setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula puasa, ya, nanti disyariatkan pada tahun kedua setelah Nabi berhijrah di kota Madinah. Sebelumnya, ya, ketika Nabi masih di kota Mekah, belum ada kewajiban untuk puasa Ramadan. Begitu pula dengan haji, ya, ibadah haji meskipun bagian dari rukun Islam, tapi menurut pendapat yang paling kuat, haji nanti diwajibkan di tahun ke-9 setelah hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Dan itu terjadi karena di tahun ke-8 Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil membebaskan kota Mekah dari kafir Quraisy. Kemudian begitu pula jihad, ya, azan, amar ma'ruf nahi munkar, dan bahkan Syekh Utsaimin mengatakan ada kemungkinan salat jamaah nanti disyariatkan di kota Madinah setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran penting yang perlu kita ambil. Yang pertama, bahwasanya dalam dakwah hendaklah kita fokus kepada tauhid terlebih dahulu, memperbaiki akidah orang terlebih dahulu. Karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila tauhid seseorang sudah kuat, apabila akidah seseorang sudah kuat, apabila keimanan seseorang sudah kuat, imannya sudah kokoh, imannya sudah mantap, maka akan mudah baginya untuk mengerjakan salat, akan mudah baginya untuk menunaikan zakat, akan mudah baginya untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Karena semua ibadah itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan mudah kita lakukan kalau iman kita begitu kuat. Ini pelajaran yang harus kita ambil dari hal ini agar kita fokus pada akidah, perbaikan akidah. Jika orang ada kesyirikan, ya, ada kekufuran yang dilakukan, itu dulu kita fokus perbaiki, barulah kita pindah kepada hal-hal yang lebih dalam dari bagian agama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran juga dari hal ini adalah hendaklah ada tahapan kita dalam berdakwah, ada tadarruj. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertahap dalam berdakwah, ya. Dimulai dari tauhid. Setelah tauhidnya benar, baru mulai salat. Salatnya sudah mulai benar, pindah ke zakat. Ya, zakatnya benar, disuruh puasa. Dan begitu seterusnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimulai yang lebih penting, baru kemudian yang penting. Ya, jangan sampai kita sudah memulai dakwah dengan hal-hal yang remeh-temeh, namun kita mengabaikan hal-hal yang penting. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah.
Jadi syariat ini disempurnakan nanti di kota Madinah. Adapun di kota Mekah masih fokus pada perbaikan akidah, perbaikan tauhid, dan menjaga umat dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, penulis rahimahullah berkata, "Akhadha 'ala hadza 10 sinin." Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melakukan dakwah di kota Madinah sambil menyempurnakan syariat ini selama 10 tahun. Ya, jadi Nabi di kota Madinah ini hijrah beliau dan beliau tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. Ya, total dakwah beliau adalah 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Wa ba'daha tufiya salawatullahi wa salamuhu alaihi wa dinuhu baqin. Dan setelah 10 tahun beliau berdakwah di kota Madinah, beliau kemudian wafat ya sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat di kota Madinah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini digambarkan oleh para ulama dalam kitab-kitab sirah bahwa beliau mulai sakit di penghujung bulan Safar tahun ke-11 Hijriah. Tahun ke-11 setelah beliau hijrah. Jadi di tanggal 28 atau 29 Safar, sepulang beliau dari menguburkan seorang sahabatnya yang meninggal dunia, beliau merasa sakit kepala. Kemudian tidak lama beliau demam, dan saking panasnya suhu tubuhnya sampai para sahabat bisa merasakan panasnya suhu tubuh beliau itu di imamah yang beliau sallallahu alaihi wasallam pakai saat itu. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu beliau sakit selama 13 atau 14 hari. Dan di hari Kamis, ya, kurang lebih 4 hari sebelum beliau meninggal dunia, sakit beliau bertambah parah. Beliau sebenarnya masih sempat untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, namun ketika datang waktu sholat isya, beliau pingsan, tidak mampu untuk sholat. Ketika beliau sadar, beliau tanya, apakah orang sudah sholat? Kata istri beliau, belum. Ya, kemudian beliau pingsan lagi, begitu seterusnya. Sampai kemudian ketika sadar, beliau perintahkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu untuk memimpin manusia, memimpin sahabat-sahabat yang lain sholat dan sebagai imam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum itu ketika di awal-awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit, ya, beliau sempat keluar menemui sahabat-sahabatnya di masjid, dan saat itu kepala beliau ikat dengan kain. Kemudian Nabi SAW naik ke atas mimbar dan beliau membuka percakapannya, beliau membuka khutbahnya saat itu dengan memintakan ampun kepada para syuhada, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para syuhada yang terbunuh di peperangan Uhud. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Inna 'abda min 'ibadillah khayyarahullah baina zahratid dunya wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'indallah." Sesungguhnya kata Nabi, ada seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan pilihan kepadanya antara mendapatkan kesenangan dunia, mendapatkan perhiasan dunia, atau mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakhtara ma 'indallah, dan hamba ini memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu menangislah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya, jadikanlah ayahku, ibuku, anak-anakku, istriku, ya, dan hartaku sebagai tebusan untukmu." Sambil beliau menangis. Maka sahabat-sahabat yang lain merasa heran kepada Abu Bakar. Ada apa dengan orang tua ini? Kenapa beliau menangis? Padahal Rasulullah hanya menyebutkan ada seorang hamba yang Allah berikan pilihan antara mendapatkan kesenangan dunia, mendapatkan perhiasan dunia, atau memilih apa yang ada di sisi Allah. Hamba ini memilih apa yang ada di sisi Allah. Ini pernyataan yang biasa dari Nabi. Tapi kenapa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, merasa menangis, ya, dan meminta agar biarlah ayahnya, ibunya, anak-anaknya, keluarganya, dan hartanya sebagai tebusan.
Nanti beberapa hari kemudian ketika wafat Rasulullah, barulah sahabat tahu bahwa Abu Bakar paham apa yang dimaksud oleh Nabi dengan kata-kata beliau, bahwa hamba yang Allah berikan pilihan di situ adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Nabi ini adalah isyarat akan dekatnya kematian beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu Nabi kemudian bersabda, inna amanna nasi alayya fi sohbatihi wa malihi Abu Bakar. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang paling saya percayai ya untuk dijadikan sebagai teman dan saya percayai dalam harta adalah Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalila, walau kuntu muttakhidan khalilan ghairallahi lattakhadtu Aba Bakrin walakinna ikhwatul Islam wa mawaddatuhu. Kata Nabi SAW, jika sekiranya dibolehkan saya mengambil kekasih selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Akan tetapi Abu Bakar adalah saudara dalam Islam dan adalah kasih sayang di dalam Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian ketika beliau sakit parah di hari Kamis tersebut, ya, beliau pingsan berkali-kali dan beliau perintahkan, ya, setelahnya beliau perintahkan Abu Bakar untuk memimpin manusia melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak hari itu Abu Bakar kemudian menjadi imam di Masjid Nabawi dalam melaksanakan salat 5 waktu, menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sakit beliau semakin parah. 2 hari atau 3 hari sebelum beliau wafat, beliau sempat merasa baikan, merasa sehat. Kemudian beliau datang ke masjid ketika Abu Bakar sedang memimpin salat. Maka Abu Bakar mundur, ya, mundur ke belakang. Tetapi Nabi berisyarat agar hendaklah Abu Bakar tetap di tempatnya, dan Rasulullah minta dipapah untuk diletakkan, didudukan di samping Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Bakar tetap di depan, di samping Rasulullah, ya, Rasulullah berada di sebelah kirinya, dan saat sholat Abu Bakar mengikuti gerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun Abu Bakar mengeraskan suara takbirnya untuk didengarkan para jamaah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di hari-hari saat sakit ini beliau beberapa kali memberikan pesan. Di antara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai masjid. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat beliau sakit, beberapa kali beliau mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadha qubur anbiya'ihim masajida. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai masjid. Dan di hadis lain Nabi SAW bersabda, la taj'alu qabri idan, ya. Dan beliau berdoa, Allahumma, ya Allah, beliau mengatakan, jangan jadikan kuburanku sebagai id, tempat berkumpul, ya, tempat ibadah. Dan di hadis lain beliau bersabda, ya, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai wathanan yu'bad, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ini semua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beliau lakukan karena kekhawatiran beliau sepeninggalan beliau akan disembah seperti Nabi Isa disembah Nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan saat beliau sakit ini beliau berwasiat agar menjaga salat, ya, menjaga salat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian di hari saat beliau wafat, ya, tepat di hari Senin, ya, tanggal 12 Rabiul Awal, saat orang-orang sedang salat subuh, ya, saat sahabat-sahabat Nabi sedang salat subuh, hari itu sebenarnya Senin itu beliau wafat. Salat subuh saat itu dipimpin oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu.
tiba-tiba saat mereka sedang sholat, Rasulullah SAW muncul dari balik kamarnya Aisyah. Ya, karena kamarnya Aisyah ini berbatasan langsung dengan masjid. Beliau mengangkat hijab, mengangkat tirai, dan tersenyum kepada sahabat-sahabat Nabi. Melihat mereka sholat, beliau tersenyum. Ya, dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saat itu sahabat begitu bergembira. Ya, mereka begitu bergembira sampai-sampai mereka dalam riwayat hampir membatalkan salatnya karena melihat Rasulullah tersenyum kepada mereka. Karena beberapa hari, 13 atau 14 hari Rasulullah SAW sakit, dan sudah berapa hari, dari hari Kamis itu sampai hari Senin beliau tidak lagi memimpin sahabat untuk melaksanakan salat 5 waktu. Maka melihat Rasulullah kemudian melihat sahabat-sahabatnya sedang salat, beliau tersenyum. Hal itu membahagiakan sahabat-sahabat Nabi sampai mereka hampir membatalkan sholat. Tetapi Rasulullah memberi isyarat dengan jarinya agar hendaklah mereka melanjutkan sholatnya. Dan saat mereka sedang melanjutkan sholat, Nabi kemudian menutup tirai tersebut dan kembali ke kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di waktu duha di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, semakin parah penyakit atau sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau meminta untuk diambilkan air, dan beliau memasukkan tangannya ke dalam air dan beliau mengusapkan air tersebut ke wajahnya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ilaha illallah, inna lil maut sakaratun, sesungguhnya pada kematian itu ada sakarat. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak berapa lama di waktu duha tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengangkat tangannya, mengangkat jarinya ke arah langit, dan kemudian beliau melihat menegadahkan wajahnya ke atas, ya, ke arah langit, ya, dan kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin, ya, bersama orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka ya Allah, yaitu para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang saleh. Kemudian beliau bersabda, Allahumma gfirli warhamni, ya Allah ampuni aku, ya Allah rahmati aku, wa alhiqni birrafiqil a'la, Allahumma ar-rafiqil a'la, ya Allah, ya, segera pertemukan aku dengan Rafiqul A'la. Rafiqul A'la ini adalah para nabi, para siddiq, para syuhada, para salihin. Dan ucapan ini beliau ucapkan 3 kali, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Dan setelah itu, ya, jatuhlah tangan beliau dan meninggallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Senin di waktu duha tanggal 12 Rabiul Awal, 11 tahun setelah beliau, atau tahun ke-11 setelah hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat itu usia beliau 63 tahun lebih 4 hari. Dan jamaah yang dirahmati Allah, ketika mendengar wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka gemparlah kota Madinah, menangislah para sahabat Nabi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, tidak pernah ada hari yang lebih cerah dan membahagiakan melebihi hari ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, dan tidak ada hari yang paling buruk dan menyedihkan melebihi hari ketika wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bersedih, saking sedihnya sahabat sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang lelaki, seorang sahabat yang terkenal akan kepintaran dan kecerdasan beliau, tak mampu menanggung sedihnya tersebut. Sampai beliau dalam riwayat disebutkan, berbicara di hadapan sahabat-sahabat yang lain, beliau mengatakan, ya, sesungguhnya orang munafik mengatakan Nabi Muhammad telah mati. Beliau menganggap siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal dunia adalah orang munafik. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, sesungguhnya Nabi Muhammad tidaklah mati, tidaklah wafat. Beliau hanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala
pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Musa bin Imran pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari dan beliau akan kembali menemui kita lagi. Dan Umar bin Khattab mengatakan, orang yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal dunia, kelak Nabi akan potong tangan dan kakinya ketika Nabi kembali kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat bersedih. Tetapi kemudian datanglah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Beliau datang, kemudian beliau naik ke atas mimbar dan beliau bersyahadat, dan setelah itu beliau mengatakan kalimatnya yang tercatat oleh sejarah, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah sesungguhnya Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Wa man kana minkum ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamutu. Dan barang siapa di antara kalian yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hidup dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mati. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali adalah seorang rasul. Wa qad khalat min qablihi ar-rusul, dan telah berlalu sebelum Nabi Muhammad itu para rasul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah jika Nabi Muhammad itu meninggal dunia atau beliau terbunuh, kalian akan kembali menjadi murtad? Ya, wa may yanqalib ala aqibai falan yadurrallaha syai'a. Barang siapa yang murtad kembali kepada agama lamanya, maka itu tidak akan mencelakakan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendengar ayat ini, kata Ibnu Abbas, kami seperti tidak pernah mendengar ayat ini sebelumnya kecuali setelah Abu Bakar membacakan ayat ini. Padahal ayat ini berkali-kali mereka baca, tapi kesedihan mereka saat itu membuat mereka seperti lupa ayat ini sampai diingatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan Umar bin Khattab yang sebelumnya bersuara keras di hadapan para sahabat yang lain yang melarang orang mengatakan Nabi Muhammad telah meninggal, Umar bin Khattab saat mendengar Abu Bakar membaca ayat ini langsung beliau mengatakan lemas terasa lututnya, lemas terasa kakinya, sampai beliau jatuh bersimpu dan menangis. Beliau kemudian mendengar ayat ini, menyadari bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu para sahabat memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengkafani Rasulullah SAW dalam 3 lapis kain kafan, dan setelah itu Rasulullah SAW disolatkan oleh para sahabat sendirian-sendirian tanpa ada imam, tanpa ada imam. Masuk 10 orang, solat sendirian-sendirian mensolatkan jenazah Nabi SAW. Setelah itu mereka keluar, gantian lagi, dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dilakukan dari hari Selasa sampai hari Rabu. Sahabat mensolatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti dikuburkan di malam hari Rabu, setelah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dibaiat sebagai khalifah pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa dinuhu baqin. Kemudian penulis mengatakan, dan agamanya, meskipun Nabi Muhammad telah meninggal dunia, tetapi agamanya tetap ada sampai hari ini. Wa hadza dinuhu, dan ini adalah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La khaira illa dalla al ummata alaihi. Tidak ada satupun kebaikan kecuali Nabi telah mengajarkan kepada kita kebaikan tersebut. Wala syarra illa hadzara minhu, dan tak ada keburukan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan, telah melarang
keburukan tersebut untuk kita lakukan, telah mengingatkan kita akan keburukan tersebut agar kita tidak melakukan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah agama Nabi. Ya, Nabi telah mengajarkan kepada kita semua kebaikan. Nabi telah mengingatkan kepada kita semua keburukan. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in," ya, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, laisa min syai'in yuqarribukum ilal jannah wa yub'idukum minan nar illa, ya, wahai sekalian manusia, tidaklah ada satu kebaikan pun yang bisa mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian kepada neraka dari neraka, kecuali telah aku ajarkan kepada kalian. Wa ma min syai'in yuqarribukum ilan nar wa yub'idukum minal jannah illa qad hadzartu minhu. Dan tidak ada satu pun keburukan yang bisa mendekatkan kalian kepada neraka dan menjauhkan kalian dari surga kecuali telah aku ingatkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, wala syarra wal khairu alladhi dalla alaihi tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Dan kebaikan, di antara kebaikan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid, dan apa saja yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara kebaikan yang diajarkan oleh Nabi adalah tauhid, dan apa saja yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauhid sebenarnya adalah kebaikan. Tauhid adalah bagian dari apa yang Allah cintai dan ridai. Tapi penulis di sini mengkhususkan penyebutan tauhid karena keagungan tauhid dan besarnya keutamaan tauhid di dalam Islam. Kemudian beliau mengatakan, wasyarrul ladzi hadzara minhu asyirk wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'bah. Dan keburukan yang Nabi ingatkan kita, ya, Nabi ingatkan umatnya akan keburukan tersebut adalah kesyirikan dan segala apa yang dibenci oleh Allah dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan, ya, adalah bagian dari keburukan. Kesyirikan adalah bagian dari apa yang Allah murkai dan Allah benci. Tetapi penulis di sini menyebutkan kesyirikan secara khusus karena dalam agama kita tidak ada keburukan, tidak ada kejahatan, tidak ada dosa yang melebihi besarnya dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, ba'athahu Allahu ilan nasi kafah. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Ya, maka tak boleh mengatakan, oh, saya orang Indonesia, ya, orang Indonesia, kita tidak boleh ikut Nabi karena Nabi orang Arab. Ya, kita ingin Nabi orang Indonesia saja atau orang Melayu saja. Ini tidak. Ya, Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutus kepada seluruh umat manusia, baik yang berkulit putih maupun kulit hitam, ya, baik yang Arab maupun yang Ajam, semua, ya, baik bangsawan atau orang biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Ba'athahullah ilan nasi kafah waftaradallahu ta'atahu ala jami'i thaqalain al-jinnu wal insu atau al-jinni wal insi. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan manusia untuk mentaati Nabi Muhammad SAW, mewajibkan as-thaqalain, jin dan manusia, untuk mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Sesungguhnya saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semua. Ini dalil bahwa Nabi diutus untuk seluruh umat manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, wa akmalallahu bihiddin, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa sebelum Nabi Muhammad ada banyak nabi yang diutus, ada banyak rasul yang diutus membawa syariat. Tetapi syariat ini datang, ya, sebagai penyempurna syariat sebelum-sebelumnya.
Nabi Nuh datang dengan syariat. Syariat ini belum begitu sempurna. Datang Nabi berikutnya menyempurnakan syariat yang dibawa oleh Nabi Nuh. Begitu seterusnya datang Nabi yang menyempurnakan, datang Nabi menyempurnakan, dan agama ini menjadi lebih sempurna dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil tentang kesempurnaan agama Islam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina." Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku sempurnakan agama untuk kalian. Aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku meridai Islam sebagai agama bagi kalian. Wa raditu lakumul Islama dina, dalam surat Al-Maidah ayat 5. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah agama yang Nabi tinggalkan untuk kita. Agama ini akan terus ada sampai hari kiamat, ya. Setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama ini telah sempurna. Agama ini tidak telah sempurna, jamaah yang dirahmati Allah, maka agama ini tidak butuh untuk ditambah, ya, tidak butuh untuk ditambah-tambah dan tidak butuh untuk dikurang-kurangi. Agama ini telah sempurna. Tugas kita untuk tinggal menggunakan atau mengamalkan ajaran agama ini. Makanya Nabi Muhammad SAW melarang kita menambah-nambah dalam agama. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat-buat perkara baru dalam agama ini, maka perkara baru tersebut tertolak. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena segala bentuk bid'ah adalah kesesatan. Wa kulla dhalalatin finnar, dan segala kesesatan itu tempatnya dalam api neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama ini telah sempurna. Saking sempurnanya agama kita, sampai hal yang paling kecil dalam bagian kehidupan kita telah Nabi ajarkan. Kata Salman Al-Farisi, Nabi telah mengajarkan kita bahkan bagaimana cara membuang hajat. Ya, Nabi larang ketika buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ini kesempurnaan ajaran kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ya, seorang muslim harus meyakini agama kita sempurna. Dan di antara kesempurnaan agama kita adalah agama ini mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Mengatur bagaimana orang dari kita lahir, apa yang dilakukan ketika itu anak mau lahir, setelah lahir 7 hari lahir di akikah, ketika nikah, ya, ketika setelah pernikahan, dalam berkeluarga, semuanya telah diatur. Dalam berdagang ada aturannya, mengatur ekonomi ada aturannya, mengatur politik ada aturannya. Semua aspek kehidupan kita telah diatur oleh agama ini. Agama telah sempurna. Maka hendaklah seorang mukmin tidak lagi mencari ajaran yang lain selain ajaran Islam sebagai panduan hidupnya. Ajaran Islam ini sempurna untuk mengatur kehidupan dunia dan mengatur kehidupan akhirat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita kembali kepada agama kita, yaitu agama Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis mengatakan, wa dalilu ala mautihi qauluhu ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Dan dalil tentang wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun, sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati, wa innahum mayyitun, dan sesungguhnya mereka pun akan mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun, kemudian kalian nanti di hari kiamat akan yakhtasimun, berselisih paham, ya, saling mengadu nanti di sisi Rabb kalian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dulu pembahasan kita tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat. Insyaallah jika ada kesempatan kita akan adakan kajian khusus tentang sirah kehidupan Nabi, tentang sejarah kehidupan Nabi yang lebih mendalam, untuk kita jadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir kata, ya, insyaallah kita akan sambung kajian kita di pekan yang akan datang. Jazakumullah khairan katsira atas segala perhatian. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.